Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Nuna. Saya anak rantau yang asalnya dari Palembang, Ustadz. Dari Palembang. Sejujurnya ini saya udah rangkum semaksimal mungkin. Kalaupun kurang jelas, mohon maaf ya Ustadz. Kemarin 5 tahun rantau di Bandung dan ini saya baru 1 tahun di Jakarta, menjadi anak rantau di Jakarta. Wah, ternyata keras banget ya teman-teman hidup di Jakarta. Ternyata benar, Jakarta keras tuh nggak cuma di media, tapi secara langsung juga keras. Masya Allah. Di tahun 2002 saya penderita depresi sedang. Tetapi alhamdulillah sempat membaik di 2023. Nah, semenjak pindah dari Bandung ke Jakarta ini, entah mengapa, tadinya lingkungan saya yang dikelilingi orang-orang positif, yang dimana memberi saya semangat dan motivasi untuk sembuh tentunya, tiba-tiba berbanding terbalik sekali Ustadz. Sekarang malah dikelilingi orang-orang yang toksik. Sampai akhirnya depresi yang sudah lama membaik itu kembali lagi baru-baru ini. Semenjak mental isu ini, saya sangat sensitif sekali Ustadz. Setiap saya mulai ada rasa tidak nyaman, lelah, dan juga capek, saya selalu bilang ke orang yang ada di sekitar saya jika saya ingin sendiri dulu Ustadz. Sebenarnya bisa dibilang silent treatment juga Ustadz. Saya pribadi sebenarnya silent treatment agar tidak marah yang meledak-meledak aja sih Ustadz. Untuk merendahkan emosi, keegoisan saya, dan kebencian terhadap orang lain juga Ustadz yang mungkin saya lampiaskan. Intinya harus dengan hati yang sudah tenang baru bisa saya diajak ngobrol Ustadz. Tapi menurut satu orang di lingkungan saya ini, cara yang seperti itu salah Ustadz. Saya malah dijudge, pick me, tidak memiliki attitude, karena banyak diam dan jarang ngobrol. Serta mengadu domba saya yang berita tidak-tidak tentang saya ke orang lain Ustadz. Maaf. Dan sekarang saya punya rasa takut itu lagi untuk open dan cerita sama orang lagi Ustadz. Karena saya takut dijudge lagi Ustadz dan saya belum siap akan hal itu lagi terjadi. Saya juga manusia yang penuh overthinking Ustadz. Saya selalu denial sama diri saya sendiri. Dan sesekali susah percaya sama diri sendiri. Saya ingin tanyakan kepada Ustadz, bolehkah saya membela kebenaran untuk diri saya sendiri karena sering diadu domba kemana-mana? Ataukah saya harus diam saja? Akan tetapi hal yang terjadi malah membuat saya makin overthinking dan depresi setiap malamnya Ustadz. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat, hendaklah mengatakan yang baik-baik atau diam aja. Hendaklah mengatakan yang baik-baik atau diam. Dalam hadis yang lain Nabi bilang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara indahnya Islam seseorang adalah kalau dia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya atau yang mengganggunya. Dia tinggalkan, dia abaikan, dia menjauh. Bahkan di dalam surat Al-Furqan, di antara ciri orang-orang yang ibadur rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salamah. Kalau mereka diperlakukan secara toksik, karena jahil itu toksik,
qalu salama. Mereka hanya mengatakan yang baik-baik aja atau yang damai, udah gitu mereka abaikan, mereka menghindar. Atau Allah bilang di surat Al-Muzammil, surat tentang mental issue juga, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap ucapan mereka. Wahjurhum hajron jamila, tinggalkan mereka secara baik-baik. Nanti pertanyaan seperti kata Mbak Luna, gimana kalau saya diam aja, saya tinggalkan mereka, ternyata omongan mereka makin berkembang? Kata Allah di ayat berikutnya, wadzarni wal mukadzibin, biar aku yang ngadapin mereka. Jadi bukan Mbak Luna yang ngadapin, biar Allah. Memang challenge di kitanya adalah sekuat apa kita mengabaikan mereka, mendiamkan mereka, setelah tetap klarifikasi ya. Klarifikasi tapi tidak usah berlarut-larut dalam perdebatan, mencari validasi, memaksakan orang untuk mau menerima argumen kita. Itu sia-sia. Kan kita sering mendengar kata-kata dari Ali, orang yang membencimu tidak akan mau percaya dengan pembelaanmu. Orang yang mencintaimu tidak butuh penjelasan darimu. Jadi udahlah, memang mereka udah ada penyakit hati. Mau gimana pun kita membela diri, mereka nggak akan pernah agree dengan kita. Kita cuma tugasnya klarifikasi sekali, biar tidak berkembang fitnah. Kalau setelah itu kita diam, ternyata masih tetap berkembang juga, biarkan, kata Allah, wadzarni wal mukadzibin, biar aku yang ngadapin mereka, bukan kamu. Kamu wahjurhum hajron jamila, hindari mereka, abaikan mereka, ignoring mereka, skip mereka. Jadi Mbak Luna, apa yang Mbak Luna lakukan dengan silent treatment itu sebetulnya itu salah satu di antara perintah Allah dan sunnah Nabi. Gak apa-apa dengan itu. Dan bersabarlah, pilihan Mbak Luna itu udah benar. Nanti kalau Mbak Luna istiqomah, kuat menjalani cara itu, karena itu cara yang paling sedikit mudaratnya, insya Allah Allah akan bantu Mbak Luna dengan pembelaan-pembelaan. Tapi Mbak Luna juga perlu mencari tempat pulang. Karena ketika kita sedang lelah kayak gini, kalau kita nggak punya tempat pulang itu, kita kayak apa ya, nggak ada tempat ngecharge mental kita loh. Tempat pulang itu yang paling ideal adalah masjid, itu tempat pulang terbaik. Mihrab, sajadah itu tempat pulang terbaik. Yang kedua, keluarga itu tempat pulang terbaik. Kalau Mbak Luna lagi lemah kayak gini, telepon. Kalau misalnya keluarganya support system banget, maka sering-sering hubungin mereka, telepon mereka. Nggak usah khawatir nggak usah takut membuat mereka khawatir, karena emang udah bagian dari tanggung jawab kekeluargaan itu adalah saling melindungi, menguatkan. Itu hal yang biasa. Jangan ngerasa aku nggak mau ngerepotin mama misalnya, nggak mau ngerepotin ayah, nggak mau ngerepotin kakak. Nggak apa-apa, itu bagian dari berkeluarga, bagian dari tanggung jawab kita sebagai satu keluarga. Harus saling menguatkan, menyampaikan masalah kita untuk dibela dan seterusnya. Gak apa-apa dengan itu. Jangan merasa bersalah. Dan yang ketiga tempat pulang kita adalah circle positif, suhbah solihah, teman-teman yang baik. Jadi kalau Mbak Luna masih punya teman-teman Bandung, ya jadikan ke Bandung sebagai pulangnya Mbak Luna. Mungkin 2 minggu sekali, mungkin 3 minggu sekali pulang ke Bandung, sekedar ngopi aja. Gak harus ke Bandung ikut sebuah komunitas, nggak usah, yang berat-berat nggak usah, ngopi aja. Atau cari, misalnya ke Bandung cuman pengen nyari cuanki gitu kan, naik Wush ya, PP gitu kan itu jadi kayak sebuah lifestyle baru kan. Cuman pengen nyari cuanki ke Bandung, naik Wush, keren banget ya. Berangkat pagi duha, pulangnya zuhur. Cuman beli cuanki doang, itu cuanki termahal yang pernah saya tahu. 500.000 cuankinya teh. Jadi itu cara pulang. Jadi harus ada tempat pulang. Jadi untuk mereka wahjurhum, abaikan mereka. Tapi di kita juga butuh yang bisa nge-refresh, nge-recharging semangat kita. Selain kita pulang kepada Allah di atas sajadah, kita bisa pulang kepada keluarga seperti Nabi pulang kepada Khadijah, zammiluni kata Nabi. Kemudian pulang kepada para sahabat seperti Nabi pulang kepada Abu Bakar. Nabi aja pulang loh. Nabi pulang ke atas sajadahnya, Nabi pulang kepada Khadijahnya, Nabi pulang kepada Abu Bakarnya. Ini 3 tempat pulang kita. Maka kalau kalian punya 3 ini, rawat mereka. Rawat sajadah kita, rawat keluarga kita, rawat persahabatan kita. Karena mereka adalah tempat pulang kita ketika kita lelah mental. Allahu a'lam.